Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Sepira dengan NPM 22411181, kelas manajemen 22B. Di mata kuliah perilaku organisasi ini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar perilaku organisasi. Jadi presentasi ini akan membahas konsep dasar perilaku organisasi, sebuah bidang meneliti pengaruh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi. Kita akan menjelajahi berbagai aspek penting, mulai dari definisi hingga implikasi praktisnya. Baik, yang pertama yaitu pengertian perilaku organisasi dan ruang lingkupnya. Adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan struktur mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku dalam suatu organisasi. Ruang lingkup mencakup beberapa aspek seperti motivasi, kepemimpinan, komunikasi, dinamika kelompok, dan budaya organisasi. Memahami ruang lingkup ini memungkinkan kita untuk mengelola perilaku secara efektif. Yang pertama yaitu ada tingkat individu. Fokus pada karakteristik, persepsi, dan motivasi individu. Yang kedua, tingkat kelompok. Meneliti dinamika kelompok, kerja sama tim, dan konflik. Yang ketiga yaitu tingkat organisasi. Menganalisis struktur organisasi, budaya, dan perubahan. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kepribadian, nilai-nilai, dan kemampuan. Faktor eksternal mencakup budaya organisasi, lingkungan kerja, dan tekanan kelompok. Memahami faktor ini untuk membantu dalam memprediksi dan mengelola perilaku. Yaitu yang pertama ada kepribadian. Karakteristik individu yang konsisten dalam berbagi situasi. Yang kedua, nilai-nilai. Keyakinan dan prinsip yang memadu perilaku individu. Yang ketiga, kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki individu. Selanjutnya yaitu persepsi, kepribadian, dan motivasi dalam organisasi. Persepsi, kepribadian, dan motivasi adalah 3 konsep penting yang mempengaruhi perilaku individu. Persepsi adalah cara individu menafsirkan informasi, kepribadian adalah pola perilaku yang konsisten, dan motivasi adalah dorongan untuk mencapai tujuan. Ketiganya saling terkait dan mempengaruhi kinerja individu. Yang pertama yaitu persepsi, cara menafsirkan informasi. Yang kedua, kepribadian, pola perilaku yang konsisten, dan yang ketiga, motivasi, dorongan mencapai tujuan. Selanjutnya, komunikasi dan kepemimpinan dalam organisasi. Komunikasi dan kepemimpinan adalah 2 elemen kunci dalam keberhasilan organisasi. Komunikasi efektif memastikan informasi mengalir dengan lancar, sementara kepemimpinan yang kuat menginspirasi dan memotivasi karyawan. Elemen ini sangat melengkapi dan meningkatkan kinerja organisasi. Yang pertama yaitu komunikasi, proses berbagi informasi. Yang kedua, kepemimpinan, kemampuan mempengaruhi orang lain. Selanjutnya, struktur organisasi dan budaya organisasi adalah 2 aspek penting yang membentuk perilaku dalam organisasi. Struktur organisasi menentukan bagaimana pekerja dibagi dan dikoordinasikan, sementara budaya organisasi adalah nilai-nilai, keyakinan, dan norma yang memadu perilaku. Keduanya mempengaruhi efektivitas organisasi. Jadi yang pertama itu struktur, bagaimana pekerjaan dibagi, dan yang kedua budaya, nilai-nilai, dan keyakinan. Oke, ini slide yang terakhir yaitu kesimpulan dan implikasi bagi pengembangan organisasi. Memahami konsep dasar perilaku organisasi sangat penting untuk mengembangkan organisasi yang efektif. Dengan memahami faktor yang mempengaruhi perilaku individu, kelompok, dan struktur organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Ini berdampak pada peningkatan kinerja, kepuasan karyawan, dan pencapaian tujuan organisasi.
Jadi 25% itu untuk peningkatan kinerja, 15% untuk kenaikan kepuasan, dan yang 10% itu untuk pengurangan turnover.